supranatural dalam kehidupan politik modern Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hadir kembali di podcast Unan Inspiratif, podcast Universitas Andalas yang menginspirasi kita semua untuk selalu bergerak maju ke depan. Selamat siang. Selamat siang Uda Munzir. Saya berterima kasih sudah diajak oleh Dr. Munzir Busnia di ruang inspiratif Universitas Andalas ini. Saya kira ini sebuah wahana yang sangat baik untuk mendorong bagaimana Unan menapaki kejayaan. Terima kasih, Uda. Ya, sama-sama nih. Saya biasa panggil Ajo, tapi hari ini mungkin saya panggil Pak Doktor ini. Ya, ini Pak Doktor ini baru saja promosi doktor, tepatnya pada Agustus tahun 2022 yang lalu di Universitas Padjadjaran Bandung. Iya. Judul disertasi yang saya kira sangat luar biasa dan ini sangat perlu kita diskusikan. Judul disertasinya Supranatural dalam Kehidupan Politik Minangkabau. Studi tentang relasi kuasa orang pandai dengan calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah di Sumatera Barat. Kasusnya tahun 1977 sampai tahun 2015. Ini sangat menarik untuk dibahas, Pak Dokter. Dan dengan komisi Profesor Dr. Reza D. Diana Putra, Profesor Kunto Sofianto PhD, dan Profesor Dr. Gusdi Asnan. Ya. Pak Dokter, sebelum kita bicara tentang disertasi ini, saya ingin berkenalan dulu dengan pribadi Pak Dokter ini. Coba kita tentu ingin tahu sedikit latar belakang, mungkin pendidikannya. Kalau saya lihat S1-nya di UNAN, S2 di Gajah Mada dulu ya, dan S3-nya di Padjadjaran. Tapi mungkin ada hal lain yang telah Pak Dokter lalui ini mungkin dalam hal pendidikan atau mungkin juga dalam hal pribadi yang pengalaman pribadi yang sangat menarik dan menginspirasi kita semua. Makasih Uda Munzir ya, saya sudah terbiasa manggil Uda nih. Kalau saya panggil Bapak, iya, terlalu formal sih. Terlalu formal dan terlalu berjarak, saya agak bisa saya bergara-gara gitu ya. Terima kasih Uda sekali lagi atas kesempatannya Uda. Jujur saya katakan sebenarnya apa yang Uda lakukan ini untuk membangun Unan ke depan salah satu bagian gerakan kecil saya kira, tapi sangat bermakna di era zaman digital ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mikir-mikir juga ini Uda. Ini inspiratif apa nih? Tapi kalau bertolak dari pertanyaan Uda itu, saya jujur dikatakan dah, ini pencapaian saya doktor ini pencapaian yang saya kira tidak saya bayangkan di waktu kecil ya. Jujur saya katakan dah, ini gelar akademik tertinggi. Gelar akademik dan sesuatu yang saya tidak bayangkan. Saya bisa bersekolah, sudah doktor gitu ya, di 3 perguruan tinggi hebat di Indonesia. Tapi itu semua kalau boleh dah saya bercerita, mungkin setiap orang punya pengalaman hidup. Saya dilahirkan dari sebuah keluarga besar nih, besar karena kami 8 bersaudara, saya anak paling tua. Di kampung Jua. Di kampung Jua, di Korong kecil di Nagari Pelubang, Kabupaten Padang Pariaman ya, di Kecamatan Sungai Limau tepatnya. Sungai Limau. Rasanya kalau saya ingat, saya memang menitikkan merasa luar biasa bahwa bagaimana menurut saya Allah itu punya kuasa. Allah itu punya kuasa kepada seorang hambanya yang mau bekerja keras menurut saya. Bapak saya seorang PNS golongan 2, pensiun di golongan 3. Tentu sudah Munzir bayangkan. PNS zaman itu gitu kan ya. Kemudian ibu rumah tangga,
Kami berdelapan, 8 orang yang dia dan saya yang pertama, anak pertama. Dan udah tahu di Pariaman itu di generasi saya masih kuat itu daripada kuliah, kadang-kadang lebih baik bekerja merantau gitu kan. Itulah apa nama suasana gitu kedaerahan ya. Apalagi saya anak paling tua. Orang Pariaman itu kan perantau itu kan ya. Perantau, Panggale gitu kan. Tapi itulah udah saya meyakini bahwa ternyata apa namanya kesusahan, tantangan itu bukan berarti membuat kita tidak punya harapan menurut saya, dan secara pribadi itu sudah terbukti dalam diri saya. Asal kita punya tekad dan mau kemudian bekerja keras, semangat, tapi tentu juga tanpa lupa pada Allah adalah sesuatu yang bisa mengatur kalau kita berusaha. Dan itu yang terjadi dalam diri saya. Saya tidak pernah bisa membayangkan bisa kuliah sampai S3 dah. Itu saja mungkin dah ya. Saya keluarga kecil, keluarga besar, ekonomi sangat pas-pasan. Mungkin bisa dikatakan kadang-kadang lebih dari cukup itu. Iya. Tidak apa ya, tapi banyak kurangnya daripada cukupnya ya. Tapi saya yakin dengan support keluarga besar, kemudian yang terpenting lagi bagi anak-anak muda, terutama mahasiswa di Andalas adalah dunia ketika saya masuk kampus di UNAN, saya bertemu dengan para senior, kemudian menjadi aktivis, itu bagian yang menurut saya sangat penting bagaimana kita kemudian terbentuk karakter kuat gitu ya, bahwa selagi kita ada kemauan pasti ada jalan. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi kalau tidak jadi aktivis di kampus ini mungkin saya tidak bisa menyelesaikan kuliah. Ya. Dan itu memang disupport oleh para guru, para senior-senior yang ada di Universitas Andalas. Mungkin itu dah. Ya, ini pengalaman beraktivis ini perlu juga kita carikan sesi lain. Iya. Pak Dokter ya, karena pengalaman berorganisasinya sangat luar biasa juga, mulai dari mahasiswa ya sampai saat ini. Saya terkejut ini Pak Dokter itu kan ya, tentang judulnya saja saya udah terkaget-kaget ya, karena bombastik. Iya, bombastik itu kan ya. Ada supranatural itu kan ya dalam kehidupan politik Minangkabau. Tapi setelah saya baca, walaupun saya membacanya ringkasannya saja, tapi ringkasannya panjang juga gitu kan ya. Dan memang realitanya ada di masyarakat kita gitu kan ya. Jadi bagaimana judul ini muncul atau bagaimana latar belakang sehingga kajian disertasi Ajo ini tentang apa ini, tentang kehidupan atau peran supranaturalnya dalam kehidupan politik. Sebenarnya ada dua arena ruang gitu yang membuat saya awalnya kepikir gitu ya, tertarik. Pertama, sebagai anggota masyarakat biasa, saya selalu kadang-kadang menimbulkan fenomena di mana hal-hal yang berbau supranatural dalam arti sederhana adalah suatu praktek-praktek, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dunia-dunia spiritual, dunia-dunia gaib itu hadir dalam kehidupan masyarakat ya. Pada umumnya dah. Iya, betul. Saja kalau di Pariaman itu seperti diskusi kita sebelumnya, pergi ke rumah makan di Padang, rumah makan di Padang, khususnya Pariaman, kita menemukan ada foto Angku Salih. Foto Salih gitu kan ya. Itu kan udah dunia supranatural itu kan ya. Ya. Kemudian karena di Pariaman itu khususnya ataupun masyarakat Minangkabau secara keseluruhan, setiap orang pergi merantau, kadang-kala dia mempersiapkan diri ya. Misalnya bersilat, kemudian mempelajari ilmu-ilmu kebatinan ya, spiritual ya, yang menjaga diri. Ada istilahnya itu mantra kabajalan gitu. Itu kan sesuatu yang secara empirik saya temukan dalam lingkungan keluarga saya. Keluarga saya itu kalau kabajalan ajan lupa ikut. Ajan lupa ada mantra. Itu itu posisi saya sebagai anggota masyarakat biasa dan saya mengalami itu. Iya, betul. Bahkan saya juga pernah belajar soal-soal ada bacaan-bacaan, amalan-amalan. Kalau pergi merantau, ini perlu amalkan. Itu saya mengalami peristiwa-peristiwa fenomena itu di lingkungan terdekat saya.
Namun kemudian yang lebih menarik ketika saya masuk kampus. Masuk kampus, saya jadi mahasiswa, awal-awalnya saya tidak terlalu apa lagi dengan urusan-urusan yang saya katakan tadi, urusan-urusan belajar spiritual, belajar bela diri yang berbasis pada kajian-kajian keagamaan, tarikat. Tapi setelah saya tamat jadi dosen, nah ini yang menarik dah. Jadi saya menyaksikan kadangkala, ada kalanya fenomena-fenomena gaib, fenomena-fenomena supranatural itu hadir dalam beberapa event politik di kampus. Di politik kampus ya? Ya misalnya pemilihan dekan, di FIB, saya mendengar ada cerita-cerita yang itu berbau supranatural. Perlu datang mendatang orang pandai gitu belum ya. datangnya guru gitu kan. Nah, jadi itu awalnya awalnya sederhana. Kok begitu ya? Kok ternyata kehidupan begini juga tidak hanya di ruang-ruang masyarakat yang katakanlah pikirannya relatif tidak maju gitu ya. Tapi di kampus sebagai arena orang akademik gitu. Justru itu juga muncul. Itu awalnya. Jadi awalnya. Dan itu diperkuat dengan pengalaman-pengalaman saya ketika ikut mengamati, ikut kemudian mengikuti dinamika pemilihan kepala daerah. Ini menarik nih kata saya. Ternyata soal-soal yang berkaitan dengan dunia gaib spiritual itu ternyata menurut saya, asumsi saya ini kayaknya tidak menjadi bagian yang inheren dengan kehidupan masyarakat pinggiran, masyarakat pedesaan, masyarakat yang relatif kuat dengan soal-soal hal yang berbau tradisi gitu. Ternyata masyarakat modern pun kampus gitu, di mana kampus itu di dalamnya berhimpun para cendekia dan ilmuwan. Ternyata saya menemukan juga fenomena-fenomena itu. Itu awalnya cerita sederhananya. Jadi kemudian saya telusuri. Jadi saya baca beberapa literatur yang terkait. Dan memang saya menemukan, kemudian saya membangun sebuah hipotesis atau asumsi sementara. Ini kayaknya memang fenomena ini seperti yang saya kutip pendapat Malinowski itu, kayaknya dunia supranatural, bukan ini pendapat dia, memang dunia supranatural itu katanya itu tidak hanya ruang-ruang masyarakat tradisi, tapi ruang modern pun dia akan hadir dan dia tidak akan bisa dibatasi dalam ruang dan waktu. Dan saya bacalah, saya perkembangi, ikuti perkembangan, ternyata memang di negara maju sekalipun dunia-dunia gaib itu, dunia-dunia magic itu juga hadir gitu. Maka inilah yang menguatkan saya secara pribadi, ini sesuatu yang menarik saya kaji. Itu yang pertama, asumsinya bahwa dunia magic atau dunia supranatural itu ada di mana saja. Tidak hanya yang kita kira hanya di dunia yang agak tradisional, tetapi di dunia modern pun termasuk politik modern pun udah main. Kemudian saya telusuri di kajian saya ini, karena saya pilkada, saya juga kemudian mengkaji, berangkat dari asumsi itu saya mengkaji, ternyata memang saya menemukan, tapi kan tentu harus saya buktikan. Iya betul. Iya kan betul itu kan. Kajiannya secara ilmiah. Saya coba kumpulkan informasi, kemudian saya coba tanya-tanya, dengar-dengar dan baca-baca di berbagai literatur dan fakta lapangan, saya temukan memang ada relasinya. Ada relasi supranatural dalam kehidupan politik modern Minangkabau. Kan modern ini, kontemporer. Dari tahun 77 lah. 77. Saya membandingkan sebenarnya, mengkomparasi bagaimana relasi dunia supranatural itu. Kemudian tentu saya lihat, gimana caranya saya melihat, tentu yang saya lihat kemudian siapa yang melakukannya kan gitu. Maka kemudian orang yang mempraktikkannya itu saya sebut dengan orang pandai. Nah, ini perlu saya sedikit jauh. Saya tidak menggunakan istilah dukun. Kan ini ada istilah orang pandai, ada orang berakuan gitu kan. Orang pandai itu saya kategori klasifikasi. Ada guru tarikat, orang pandai. Yang saya maksud itu guru tarikat, orang berakuan gitu kan. Orang berakuan itu apa tuh? Orang yang memiliki ilmu spiritual tertentu yang diperoleh melalui cara belajar. Ada juga yang didapatkan secara otomatis karena dia keturunan orang
pandai dalam silsilah keluarganya, pada suatu masa ilmu itu datang ke dia. Ya, itu yang saya temukan dengan jadi konsep orang itu memiliki mendapatkan ilmu melalui gitu. Pengajian atau melalui mimpi-mimpi melalui cara-cara yang kemudian tidak masuk akal, melalui mimpi dia didatangi oleh seorang guru, seorang tetua, orang tuanya yang punya hubungan kekerabatan dengan dia. Sehingga dia mampu kemudian mengobati. Bentuk pengobatannya banyak, mengurut macam-macam gitu. Dan itu dia memiliki ilmu yang spesifik gitu kan ya. Jadi kemudian yang menarik itu kan saya kaitkan dengan masyarakat Minang gitu kan. Masyarakat Minang itu sebelum Islam masuk sebenarnya kan dunia-dunia supranatural dalam kepercayaan Hindu Buddha itu kan sudah ada. Kemudian masuknya Islam tarikat, kemudian bergeser bahwa basis ilmu keyakinan itu berubah kepada kepercayaan kepada Allah ya, syariat keagamaan Islam lah. Tapi kemudian kita juga membaca bahwa di Minangkabau itu kan Islam yang paling awal masuk itu kan Islam tarikat dah. Sebelum hadirnya gerakan Puritanisme kan itu kan tarikat Sataria itu kan. Kemudian diikuti kemudian dengan tarikat Naksabandia ya kan, ada beberapa jenis tarikat yang lain. Baru kemudian di periode akhir abad 19 baru masuk gerakan Puritanisme Islam ya, dengan gerakan pembaharu. Tarikat itu tuh apa tuh? Ya kalau tarikat itu kan secara sederhananya kan ilmu tentang mendekatkan diri pada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara. Dan salah satu dari seseorang yang mempelajari tarikat itu dia punya banyak kemampuan, bisa mengobati ya. Bisa membantu menyelesaikan banyak masalah orang ya. Dan itu praktek-praktek yang dulu biasa kita temukan di masa-masa itu, dan sampai sekarang ternyata itu juga masih eksis dah. Jadi saya selama penelitian itu, karena konsep saya tadi saya katakan bahwa orang pandai yang saya maksud itu adalah orang yang berbasis pada pengetahuan keagamaan spiritual yang berbasis pada tarikat. Saya tidak menggunakan istilah dukun dah. Karena bagi saya Minangkabau itu sesuatu masyarakatnya yang unik, yang beda, kuat ya keagamaan. Kuat berseni alam, ada berseni syarat-syarat biar kita mulai itu kan ya. Kalau dunia perdukunan kan ini kan klinik gitu kan. Klinik dan kadang-kadang makna dukun itu kan bisa positif bisa negatif. Dan makna orang pandai saya maksud lebih mengarah kepada makna positif. Yang ilmunya itu berdasarkan keagamaan. Ya. Jadi saya tidak menggunakan istilah dukun. Ya sesuai lah dengan ASBK itu kan ya. Ada bahasa syarat-syarat berseni kita mulai itu ya. Jadi setelah saya coba melakukan riset dan saya kaitkan dengan pilkada, ya kalau soal pengobatan mungkin sudah umum dah. Orang dulu misalnya kalau berobat dengan masih sangat terbatasnya sarana dan arena dunia kesehatan kan, orang dulu kan rata-rata berobat ke tabib, ke orang tua, orang melahirkan macam-macam kan. Ke dukun beranak atau apa kan gitu kan. Kalau di kampung kan gitu dulu kan. Ya. Dulu kalau sakit apa-apa kan orang datang ke tuangku kalau di Preman itu. Diampuhnya ubun-ubunnya, itu caranya kan, atau diakhirnya air putih pakai kunyit gitu kan. Kan gaya cara-cara praktik begitulah. Dan kemudian saya lihat apakah ruang-ruang pengobatan tradisi itu kemudian berkembang. Ternyata dalam praktek yang saya temukan itu juga berkembang ya ke arah dunia politik. Kembali ke soal asumsi saya yang kedua, tadi yang pertama itu kan. Yang kedua itu namanya kontestasi, yang namanya pertarungan itu kan berkaitan dengan marwah, harga diri, ya kan? Harga diri, mempertaruhkan harga diri. Iya, belum lagi juga mempertaruhkan modal politik yang besar kan? Karena untuk menjadi calon itu butuh duit yang banyak, butuh pertarungan banyak hal di situ, kedaerahan, harga diri dan macam-macam, dan modal ya. Dan itu diantaranya perlu dukungan spiritual tadi. Gitu. Ya karena bertarung itu kan tekanannya luar biasa, tekanan fisik, tekanan psikologis, mental. Karena itu adalah tekanan, pada kecenderungannya orang yang kalau berada di bawah tekanan, dia akan mencari jalan-jalan lain untuk mendapatkan sandaran-sandaran memperkuat dirinya gitu. Spiritual kan, supaya dia
kuat menghadapi tekanan itu. Itu kaitannya kenapa kemudian kontestasi pilkada yang sangat ketat, yang sangat keras itu secara logika sederhananya orang akan datang mencari guru-guru spiritual. Dalam konteks itu orang akan pergi ke tuanku-tuanku, ke syekh-syekh, kepada orang-orang yang dianggap mampu memberikan motivasi spiritual, spirit, daya tarung, termasuk juga kemudian prediksi-prediksi politik yang kemudian itu penting bagi seorang calon, termasuk tim calon kepala daerah. Jadi mungkin ya calon anggota dewan gitu kan ya, calon bupati, calon wali kota gitu kan ya. Jadi dalam tanda kutip mereka butuh sandaran karena tekanan itu tadi, mereka butuh dukungan dan sandaran spiritual dan mereka datanglah gitu kan untuk jadi minta nasihat atau bagaimana nih prosedur atau pelaksanaannya bagaimana biasanya? Jadi sebelum sampai ke situ jadi kan kesimpulan dasarnya setelah dari berbagai upaya untuk menang itu sebenarnya usaha seorang calon ini datang ke orang pandai itu kan sebenarnya pada dasarnya simpelnya adalah memaksimalkan usaha sebenarnya. Iya betul. Memaksimalkan usaha. Rata-rata mereka calon itu tidak. Memaksimalkan usaha untuk menjemput takdir. Kalau misalnya itu hasilnya tidak baik, artinya dia sudah puas bahwa perjuangan itu tidak hanya dilakukan secara material keduniaan, tapi juga secara spiritual keagamaan. Jadi itu simpulan. Yang kedua saya menemukan 3 peran orang pandai. 3 peran orang pandai dalam pilkada ini. Dalam pilkada ya. Pertama itu dia sebagai guru spiritual. Sebagai guru spiritual. Yang kedua itu sebagai penasihat politik. Yang ketiga itu sebagai tim sukses. Saya klasifikasi juga. Yang biasanya calon kepala daerah yang datang ke guru spiritual itu lebih motifnya itu orientasinya itu memperdalam ilmu keagamaan, ilmu spiritual, memberikan nasihat atau meminta nasihat, meminta sipai lah ke bahasa awak itu, minta sipai, pandangan-pandangan batin yang kemudian pandai-pandai bersikap menghadapi orang, apa yang harus dilakukan sebelum turun ke lapangan. Itu kapan lebih yang boleh tak boleh dari segi agama. Kapan harus turun, hari apa harus dilakukan. Kan ada hari baiknya di kan ya. Baik ya. Itu peran pertama. Yang saya temukan. Guru spiritual. Ada beberapa calon kepala itu dia memang memiliki guru spiritual. Guru spiritual. Ada yang kedua perannya sebagai penasihat politik. Boleh tidak disebut contohnya Pak Dokter? Apanya? Guru spiritual ini apa? Ya guru-guru spiritual itu biasanya kajian disertasi ini ada disebutkan orangnya atau ada. Misalnya walaupun kadang-kadang susah juga kita memastikan secara timbal balik ya. Saya menemukan misalnya guru spiritual. Dia menyebut ada beberapa anak muridnya yang jadi kepala daerah. Jadi ada problem kadang-kadang dia tidak mau menyebutkan. Begitu juga sebaliknya. Saya temui calon kepala daerah, saya punya guru spiritual. Tapi juga dia tidak mau menyebutkan. Ada juga yang menyebutkan. Kayak Pak Sadik misalnya, Bang Sadik saya wawancara. Bang Sadik Pasabidu. Bupati Tanah Datar 2 periode ya. Iya, dia memiliki memang guru-guru spiritual. Termasuk ketika dia memutuskan maju di pilkada langsung 2005 itu karena ada masukan ya. Dari apa ya? Masukan dan saran dari seorang guru spiritual gitu. Guru agamanya lah gitu kan banyak gitu ya. Dan Bang Sadi memang bilang saya tidak mau pula disebutkan terbuka namanya. Jadi ada memang bagian-bagian tertentu yang dalam kajian ini tidak bisa dibuka semuanya. Iya betul. Oke, kita ada juga misalnya Pak Fauzi Bahar ya. Itu yang menarik saya temukan. Saya wawancara sama Pak Fauzi. Pak Fauzi Bahar itu kan kalau saya lihat dia kan dekat dengan keluarga Muhammadiyah ya. Saya nggak tahu persis apakah beliau adalah orang Muhammadiyah. Seorang tentara, saya wawancara dia memiliki juga seorang guru spiritual. Bahkan itu dari Banten kan. Dan banyak calon kepala daerah yang memiliki guru spiritual ya. Ada juga yang kemudian
guru superior itu sekaligus sebagai penasihat politik. Bang Sadik, misalnya contoh, Bang Sadik itu dia punya penasihat politik. Guru spiritual yang kadang-kadang juga berperan sebagai penasihat politik. Menyarankan jangan maju di periode sekarang, maju di periode besok. Artinya kalau guru spiritual itu mengarah kepada input nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai pandang-pandang keagamaan ataupun saran-saran yang bertujuan untuk memperkuat, memperkaya, memperdalam ilmu-ilmu kerohanian, kebatinan, itu lebih kepada guru spiritual. Tapi kemudian ada para guru tarikat atau kemudian tuangku yang memberikan nasihat-nasihat dalam konteks pemenangan. Itu saya sebut dengan apa namanya tadi? Penasihat politik. Penasihat politik. Ada juga yang saya temukan begitu. Ada beberapa tokoh misalnya kayak Syekh Buya Lubuk Landur misalnya, itu banyak beberapa tokoh yang kemudian datang ke beliau untuk mendapatkan nasihat-nasihat, termasuk misalnya nasihat-nasihat yang berkaitan dengan pagabadan, pagadiri kalau di awak ayat-ayat yang berguna untuk diamalkan, yang berguna untuk memperkuat mentagi atau nama tampilan supaya kita wibawa, kemudian marwah gitu kan ya, mudah disenangi orang. Ada juga kemudian itu ada dua pola itu, ada yang memang dipakai itu maksudnya dipelajari sungguh-sungguh, diamalkan ayat-ayatnya. Ada juga yang sarana-sarana yang bersifat ditempel saja. Itu dalam bentuk ajimat memang di apa? Ada calon yang memang dua-duanya. Samping dia meminta ada ayat-ayat yang diamalkan, ada juga yang kemudian menghendaki dibuatkan ajimat-ajimat yang bisa mendorong. Dulu itu kan ada diikatkan di apa itu ya. Macam-macam tuh. Ada yang diikatkan di pinggang, ada yang dimasukkan ke dalam kantong macam-macam. Ada yang dalam bentuk batu, macam-macam. Itu diberikan oleh penasihat spiritual tadi ya. Diberikan ketika itu diminta. Kalau tidak diminta biasanya para guru itu tidak mau ngasih. Ada yang terakhir lagi, orang pandai yang berperan sebagai tim sukses. Kalau tim sukses ini lebih ke soal posisi orang pandai itu punya, rata-rata kan dia punya pengaruh. Dia punya jemaah karena dia tokoh-tokoh agama, apalagi itu sudah senior, sudah sepuh dan sangat dihormati. Ada juga yang kemudian mendukung calon karena itu berkaitan secara emosional dengan calon. Jadi memang kalau ini udah tim sukses ini udah turun langsung dia nih kan ya? Ya turun mengkampanyekan, bahkan kemudian secara terbuka mengarahkan. Karena memang mereka dia punya jamaah gitu kan ya? Punya jamaah, punya pengikut. Jadi hubungan antara dua pihak, antara orang pandai dengan calon kepala daerah ini memang hubungan timbal balik, resiprokal timbal balik yang menurut saya memang saling menguntungkan. Jadi saya awalnya tidak ada masa hal-hal itu sekarang menjadi hal penting. Kan sekarang ini kan uang saja. Saya kira tidak. Orang berpikirnya kan pilkada itu masalah materi saja gitu kan ya. Alih cukup-cukup kan gitu kan ya. Cukup-cukup maju. Tapi menurut saya tidak sesederhana itu. Setiap calon itu butuh asupan-asupan spiritual yang kemudian membuat mereka itu bisa kuat menghadapi kontestasi yang begitu sangat keras. Karena tadi yang kita katakan, karena berkaitan dengan besarnya modal yang sudah dihabiskan, pertaruhan harga diri dan pertaruhan-pertaruhan lain yang kemudian membuat orang harus mencari ruang-ruang yang lain, termasuk juga dalam konteks bagaimana menguasai, mempengaruhi pilihan-pilihan masyarakat melalui pertemuan dengan orang-orang pandai. Ada enggak nih datanya mungkin Pak Dokter, presentasinya ada enggak? Atau semuanya? Atau ini pertanyaan yang muncul juga dah. Gimana kamu tuh menghitung apa itu simpulan kamu tuh bagaimana penjelasan kuantifikasinya? Saya katakan ini pendekatan saya bukan pendekatan kualitatif, saya bilang, kuantitatif, tapi saya melakukan pendekatan kualitatif. Saya tidak mungkin bisa akan menghitung dari sekian banyak orang pandai saya kumpulkan kemudian saya rating gitu presentasi, tidak bisa. Saya bilang saya
jujur mengatakan ini adalah pendekatan kualitatif dari satu pihak dengan pihak lain, kemudian membentuk snowball yang saya kejar terus dari satu informan ke informan lain yang saling terkait, saya bilang. Dan saya tidak bisa mengukur dalam konteks kuantitatif, saya bilang. Nggak, mungkin itu kan dari segi orang pandainya. Dari segi calon ini ada kalau calon itu hampir tidak semua calon dah. Iya. Tentu semua beberapa calon yang saya kira mendukung dari riset saya. Saya menemui misalnya beberapa calon wali kota, calon bupati yang ada di Sumatera Barat. Dan memang di metodologi saya tidak batasi. Saya tidak batasi misalnya di satu kabupaten saja. Karena bagi saya, calon kepala daerah ini, orang pandai ini bisa saja dia tinggal di Pariaman, tapi yang datang itu kan bisa dari mana-mana. Gitu nah, jadi basis saya itu di metodologi saya jelaskan. Kalau saya batasi misalnya di Padang Pariaman, ternyata kemudian ada calon ini yang datang di daerah lain. Dan memang sih kalau untuk mendalami secara lebih dalam, saya kira memang belum selesai dengan disertasi saya. Saya tentu akan membreakdown mungkin nanti kajian-kajian berikutnya. Kajian-kajian kasus misalnya bagaimana beda ada misalnya daerah yang mungkin agak di pinggir, daerah rantau gitu. Kan bisa jadi nanti saya komparasi dengan daerah yang berada di daerah dare gitu. Soal pandangan atau persepsi calon kepala daerah yang berasal di daerah rantau terhadap orang pandai ini beda nggak dengan orang yang dare gitu. Di dare misalnya kan begitu. Atau misalnya beda nggak misalnya persepsi orang yang berlatar belakang tradisi, calon yang berlatar belakang tradisi dengan calon yang tidak berlatar tradisi atau mungkin dia berasal dari kalangan modern gitu, Muhammadiyah dan kelompok-kelompok keagamaan yang baru saya bilang. Jadi banyak hal lagi yang saya kira belum faktor-faktor yang perlu terungkap dielaborasi gitu kan ya. Terus jadi nanti saya mempolakan orang pandai ini seperti datanya tadi kan ada orang akuan, mungkin ada jenis lain selain orang guru tarikat, orang akuan mungkin ada karakter orang pandai yang lain ya. Jadi sebenarnya masih banyak ruang yang menjadi PR bagi saya dan itu juga disampaikan ketika saya ujian terbuka itu. Jadi kalau bisa kita simpulkan dari kajian yang dilakukan ini, apa yang bisa disimpulkan ini? Kemudian mungkin kajian-kajian ke depannya kan ada apa yang bisa jadi kita kemas ini dari fenomena-fenomena yang ada ini. Jadi menurut saya termasuk juga rekomendasi saya sebenarnya munculnya berbagai relasi dalam pilkada. Saya kan pada perspektif lain mengatakan relasi itu tidak relasi uang saja menurut saya, tidak relasi kekuasaan saja ya. Power misalnya punya kekuatan yang membuat orang bisa berkesempatan untuk terpilih, tapi juga menurut saya ada posisi-posisi tokoh informal yang saya kira semakin punya arena ketika misalnya pemilihan kepala daerah itu dibuka secara langsung one man one vote oleh masyarakat. Jadi menurut saya pertarungan pilkada itu justru kehadiran orang pandai dalam pilkada itu justru semakin kuat di tingkat kabupaten dan kota. Jadi menurut saya kalau kita misalnya tidak menghendaki atau membatasi ruang gerak unsur-unsur mistik supranatural dalam kehidupan politik pemilihan langsung, saya kira salah satu rekomendasi yang saya sampaikan adalah pilkada kabupaten kota ini ditiadakan saja. Sehingga kemudian ruang-ruang yang kita anggap sesuatu tidak mungkin atau menguat terjadi bisa dibatasi gitu. Tapi yang direkomendasi pilkada provinsi malah yang diadakan. Kemudian kabupaten yang dihilangkan menurut saya. Itu rekomendasi saya. Sehingga kemudian kaitannya dengan apa ini, dengan supranatural ini. Supranatural itu semakin kuat kalau dia berada di arena pemilihan kabupaten kota karena pertarungan pilkada kabupaten kota kan lebih keras betul. Karena lokasi daerahnya sangat terbatas gitu. Dan semua calon bisa melakukan gerakan untuk bisa bertemu dengan semua kelompok masyarakat. Dan peran orang-orang pintar orang tadi itu semakin kuat ya. Karena
akses ya, kesempatan yang sangat terbatas itu membuat ruang-ruang pertarungan itu semakin tinggi. Kalau gubernur itu kan tidak mungkin kan, Ya, dia lebih apa? calon itu bisa bersentuhan langsung dengan seluruh kelompok masyarakat, tidak mungkin. Saya sampai sekarang masih yakin saya kalau pilkada gubernur itu lebih kepada soal membangun brand saja, figur, visi, lebih ke pertarungan wacana saja sebenarnya, tidak dalam sampai pada eksekusi lapangan yang begitu sangat keras gitu. Nah, itu saya dan kemudian kenapa saya mendorong pilkada langsung itu di tingkat kabupaten itu ditiadakan, termasuk di kota ya, agar kemudian ada terjadi perubahan untuk kita kembali betul-betul melandaskan sistem dan agenda-agenda kebijakan politik kita itu mengarah kepada aspek yang fundamental, itu musyawarah dan mufakat. Ada unsur itu yang mesti kita harus perkuat ya. Kalau semuanya diberikan kalau dalam sistem pemilihan kepemimpinan itu semuanya diberikan kepada pasar, menurut saya ini juga tidak baik bagi kehidupan politik kita. Termasuk juga mungkin kalau kita misalnya wali kota kabupaten ini dipilih melalui perwakilan, kemudian memperkuat posisi gubernur provinsi, itu kan juga sangat akan mendorong bagaimana kemudian daerah provinsi itu punya kekuatan untuk mengatur wilayahnya. Kalau lebih kecil itu kan putusan itu lebih banyak emosional, dan pertarungan tidak rasional, tidak berpikir wacana-wacana gitu kan. Tidak, karena pasti yang muncul itu kedaerahan, hal yang bisa dikemas, termasuklah dikemas dengan contoh orang kayak di agam misalnya ada pertarungan agam ateh, agam bawah kayak di Pariaman ya kan gitu kan, tidak rasional lagi. Justru kalau pertarungan itu wilayahnya semakin luas, pertarungan wacana gagas itu akan semakin lebih menguat menurut saya. Termasuk juga mungkin pemilihan kepala desa, kadang-kadang saya nggak setuju kok pemilihan desa itu harus dipilih langsung gitu. Jadi ini bagian yang menurut saya PR yang mesti kita harus diskusikan ke depan untuk perbaikan sistem ketatanegaraan kita. Saya kira ini sangat menarik, kajiannya bahwa kehidupan dunia supranatural ini selalu ada gitu kan ya. Tidak hanya di masyarakat yang dikatakanlah yang tradisional gitu kan ya, di kehidupan modern pun ada, termasuk di pilkada. Tidak tertutup kemungkinan nanti saya akan mengamati bagaimana pertarungan pemilihan rektor, apakah nanti ada unsur supranaturalnya gitu. Terima kasih nih. Terima kasih. Mungkin ada closing statementnya. Saya kira cukup ya, bahwa ini memang sebuah studi yang tidak hanya berhenti sampai di sini, kan ada studi-studi lanjutan untuk memperkuat apa yang menjadi gagasan yang saya bangun. Dan saya memang agak surprise juga membaca ini, bahwa memang ada kehidupan ini yang dan ini memang perlu kajian-kajian ilmiah gitu kan ya, kalau di sejarah kan sudah biasa sebenarnya nih dah. Misalnya di masa revolusi fisik itu nggak mungkin karena orang berjuang dengan memberonjing itu melawan senjata modern gitu, kalau tidak didukung oleh nilai-nilai spiritual, hal-hal yang bersifat gaib gitu. Paling tidak misalnya menghilangkan rasa cemas gitu kan. Kemudian itu kan sering banyak ditulis di beberapa buku-buku sejarah. Terima kasih Dr. Hari Effendi Iskandar yang telah membuka wawasan kita berkaitan dengan dunia supranatural ini dalam pilkada gitu kan ya. Dan ini memang ada di masyarakat kita, dan tentu saja ini suatu kajian yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi diskusi kita tentang dunia supranatural ya dalam kehidupan politik Minangkabau bersama Dr. Hari Effendi Iskandar. Terima kasih. Terima kasih. Dr. Hari, sukses selalu untuk kedepannya. Sukses juga untuk kita semua, termasuk hostnya nih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.